orang yang biasa. Prinsip hukumnya kan siapa mendalilkan itu yang membuktikan. Nah sekarang apa urgensi Pak Jokowi itu untuk memperlihatkan ijazah saja. Nah, seperti Pak Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki nih, ada yang membiayakan. Masa iya ada satu isu begitu panjangnya, ya kan? Saya memutuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Tetapi yang paling parah itu Andi Aswan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu. Saudara Mike Brel dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Dan ada dua orang yang memang dilaporkan. Andi Aswan memang berada di situ. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi? Laurentius Irjan Bu. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mo1 TV. Itu yang bahasanya lebih kasar. Bahasanya biar itu makanya dikenakan Undang-Undang ITE. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi adalah apa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Perang narasi, perang bukti berujung saling lapor ke polisi. Kedua kubu yang berseberangan soal dugaan ijazah palsu Jokowi tampaknya tak henti mencari kebenaran dengan berbagai cara. Namun apakah saling lapor ini bisa menjadi titik terang atau malahan sebaliknya? Kita akan bahas malam ini bersama pengamat telematika dan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Saya undang, selamat malam Mas Roy. Malam. Ya. Apa kabar Mas? Siap, alhamdulillah. Silakan. Baik, siap. Kemudian juga sudah hadir Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, Andi Aswan. Selamat malam Bang Andi. Malam Vira, sehat Vira. Sehat Bang? Semangat, Silakan. Wako. Kemudian Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum, baik, masuk dulu Bang. kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat malam Vira. Dan juga Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, Bang Lecumanan. Selamat malam. Selamat malam. Kabar Mbak? Apa kabar Bang? Sehat? Silakan. Baik, terima kasih. Dan juga sudah hadir, nah ini baru di head to head nih, Michael Sinaga, jurnalis ataupun pelapor. Bang Michael, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga relawan Jokowi, Andi Pajung. Selamat malam. Malam. Dan rekan-rekan mahasiswa dari fakultas, mohon maaf, David Pajung. Ini salah ini, jadi bareng sama Bang Andi. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya yang sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Baik, saya ingin membahas mengenai saling lapor 1-2 pekan ini, karena ini mulai agak bergeser sedikit Mas Roy, Bang Andi. Jika sebelumnya kita concern tentang apakah betul ijazah, faktanya seperti apa, tapi ini kemudian di luar kasus utama tampaknya sudah ada saling lapor. Saya ingin ke Anda dulu, sebelum nanti ke Bang Andi. Karena Bang Michael ini mungkin tidak terlalu banyak muncul di peredaran, tapi kemudian kemarin langsung begitu ya membuat laporan. Apa yang Anda sangkakan terhadap Andi Aswan? Sebenarnya ini bukan pentersangkaan ya, tetapi ini sudah menjadi fakta. Karena waktu itu saya membantu Bapak Bonatua Silalahi yang akhirnya menemukan ijazah yang dipakai Bapak Jokowi dari KPU 2019, 2014 dan seterusnya. Dan saya sempat satu talk show dengan Pak Andi di TV sebelah, tidak usah saya sebutkan. Dan beliau mengatakan bahwa pers saya itu palsu atau bohong. Bukan palsu ya, bohong. Nah, menurut saya ini adalah penghinaan kepada profesi. Kalau kita menghina pribadi, silakan saja. Entah apa yang mau Anda hina dari saya, silakan. Tetapi profesi wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, pilar keempat demokrasi, dan kalau tidak ada wartawan, hancur negara ini. Jadi kalau kita sudah menghina wartawan, itu menurut saya lebih dari menghina jabatan apapun. Baik, Bang Michael, izinkan kami bertanya karena ini juga informasi kepada publik. Jurnalis dari media mana dan apakah Bang Michael juga tersertifikasi?
Saya jurnalis dari media Sentana. Sentana itu koran yang sudah berdiri 40 tahun yang lalu, Mbak. Dan kalau mau ditanya sertifikasi, saya selalu menunjukkan ini saja cukup. Nah, Mbak Elvira sebagai wartawan pasti tahu ini kartu apa. Kalau Bang Andi tidak tahu, ya itu ya mungkin kesalahan beliau lah ya. Tetapi ini, kartu ini saya dapatkan dengan cara ujian. Ujian yang sangat berat. Dan wartawan utama itu adalah sertifikasi tertinggi, betul ya Mbak ya? Selevel Pemret. Selevel Pemret. Dan memang saya Pemret dari media Sentana yang saya pimpin. Nah, di bawahnya itu ada Madya dan di bawahnya itu ada Muda. Nah, jadi ini tidak boleh kita main-mainkan. Baik. Dan temannya Bang Andi, ya di channel YouTube-nya yang tadi saya sebut itu, tak usah saya sebut lagi namanya, tidak terlalu penting. Dia menggunakan website Dewan Pers, website resmi, lembaga resmi, dan dimanipulasi sedemikian rupa supaya nama saya tidak keluar. Nah, dan dia menyebut saya wartawan gadungan. Dimanipulasi seperti apa? Dia memakai website itu, dan kalau kita mencari di Google Search misalnya ya, kita cari di Google Search, contohlah ayam, segala macam ayam akan keluar. Tapi kalau sengaja kita cari ayam pak apa gitu misalnya, dan itu kita manipulasi sedemikian rupa, itu tidak akan keluar yang lain-lain. Oke. Nah, kalau memang mau mencari nama saya dengan baik dan benar, dan tidak dengan itikat buruk, cari saja nama saya Mikael. Gampang. Di website Dewan Pers Di ya? website Dewan Pers. Karena semua yang ada sertifikasi itu kemudian ada namanya Ada. tercantum. Nama Mbak Elvira pun saya yakin ada di situ. Oke. Jadi kalau website itu yang kita junjung tinggi dan kita pergunakan sebagai satu standar, dipergunakan dengan sembarangan, hanya karena Anda memiliki pandangan politik atau pandangan mengenai suatu kasus yang berbeda dengan saya, nah itu tuh, ada. Oke. Jadi Ini kalau dimanipulasi- kita coba cek ya di website resmi Dewan Pers ya. Ya. Oke. Nah, dan saya mau klarifikasi satu hal lagi. Oh, nama saya di situ Mikael B. Sinaga. Nah, saya yakin Bang Andi pun, si yang punya podcast sana pun, saya yakin kita semua punya kartu debit dan kartu kredit. Muat nggak saya tanya kalau nama saya Mikael Benyamin Sinaga ditaruh di kartu debit? Jelas tidak muat, kan Oke. ada spasinya. Baik. Nah, itulah kenapa Dewan Pers menyingkat B. Karena Sinaga itu adalah nama marga Batak saya. Jadi tidak boleh itu dikurang-kurangi. Oke. Mendingan nama tengahnya. Tetapi dipergunakan, dia mencari Mikael Benyamin Sinaga tidak mungkin ketemu. Oke. Disitulah mereka memframing bahwa saya ini wartawan gadungan atau palsu atau bohong. Oke, baik. Gitu. Di situ dulu, Bang Andi, ada upaya framing ke sana atau Terima seperti apa sih kasih, sebenarnya bisa dijelaskan dari Bang Andi? Terima kasih Mbak Fira, terima kasih Mas Michael ya. Ini juga ajang untuk saya menjelaskan. Kalau kita bicara persmu bohong, apakah pers itu kewartawan? Itu bahasa yang majemuk, banyak arti untuk pers itu. Mungkin bisa dilihat juga, ditampilkan coba untuk pengertian dari pers itu dari KKBI. Ya. Jadi dalam perdebatan itu 2 bulan yang lalu, tanggal 8 Oktober. Baru sekarang dilaporkan. Setelah saya melaporkan dugaan fitnah yang dia lakukan bersama Rismon Siahaan, bersama Janes Siahaan ya, Rismon Sianipar sama Janes Siahaan, tanggal 8 November di Polres Jaksel, yang mereka menuduh saya, Bismillahirrahmanirrahim, dia katakan pada saya keturunan PKI. Dia katakan saya fitnah saya bahwa saya kena TPPU, ya, tersangka KPK, kasus dari Wamenaker. Ya. Yang ketiga, saya tidak pernah sholat Jumat, dia tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu di mana kiblat saya. Sedangkan saya keyakinannya berbeda. Apakah saya berteman dengan mereka? Tidak. Apakah saya berinteraksi dengan mereka? Tidak. Saya hanya sekali di satu TV itu saja, 2 bulan yang lalu berinteraksi untuk itu. Ya, artinya kalau saya melihat, ya ada sesuatu karena ini sudah mau BAP untuk kasus fitnah terhadap saya. Melakukan hal itu. 2 bulan coba. Baru merasa sekarang mau melaporkan. Di mana kalau mau dari dulu pertama udah laporkan. Menurut Anda kenapa? Ya biasa. Ibaratnya karena ada kepanikan itu, ya, yang dilaporkan mengenai fitnah yang dilakukan, dan itu ada semua dari YouTube dan itu, Mbak Fira. Keluarga saya, Kepanikan itu artinya laporan dari Michael? laporan saya,
Oh, laporan Anda. Nah, Michael itu membalas laporan dari Membalas Bang Andi. laporan saya. Oke, yang Anda Intinya laporkan adalah Michael. Michael Sinaga, Oke. Rismon Bang Rismon. Sianifar, yang ketiga adalah Janes Siahan. Oke. Karena mereka bertiga membuat podcast itu terang-terangan, ya, memframing saya, sehingga itu dikutip semua tuh. Saya menerima telepon lebih dari 50 untuk mengklarifikasi itu. Dan keluarga saya di Bone, Sulawesi Selatan, itu sampai saya punya tante nggak bisa tidur untuk itu. Menanyakan kenapa bisa begitu, kenapa begitu. Apakah betul atau tidak? Apakah betul atau tidak. Ini sudah mengganggu sekali. Dan anak saya yang di luar negeri pun menanyakan, Papa ini benar nggak? Itu sudah namanya secara mentality mereka. Ya, itu terganggu untuk masalah itu. Ya, buat saya, suatu perjuangan pasti ada konsekuensinya untuk itu. Saya tidak akan mundur untuk itu, tentang masalah itu. Cuma pertanyaan saya, ini nggak dibuka ya, coba ya. Yang saya minta di ini, bisa dibuka nggak? Yang saya kirim tadi. Tidak ada filenya sepertinya bermasalah. Oke. Oh, halo. Sayang sekali karena di situ ada pengertian tentang kode etik jurnalistik, seperti apa. Oke, kita punya pasal-pasal tentang kode etik jurnalistik juga Ada nggak? mungkin bisa ditampilkan. Ini kita utip dari Dewan Pers, mungkin sambil ditampilkan bisa filenya. Oke. Sambil menunggu ini, oke, Ya, kan? ini ada beberapa poin yang kemudian kami ambil, tapi saya kasih kesempatan dulu ke Anda sebelum nanti ke Mas Roy. Bagaimana Anda melihat kemudian ada tudingan seperti ini? Oke, saya mau menjelaskan ya. Podcast yang dimaksud oleh Bang Andi Aswan itu terjadi pada saat Bang Rismon Sianipar menemukan beberapa, ya mungkin berita lah atau rumor. Dan Bang Rismon juga sebenarnya punya itikat untuk mengklarifikasi saja. Supaya mungkin Bang Andi punya tanggapan tentang itu. Dan boleh dilihat di dalam video itu ada kata-kata, ini semua masih tanda tanya. Apakah betul? Karena kan memang Bang Andi ini adalah mantan anak buah dari Pak Noel, Immanuel ya. Mohon maaf ya, bukan mantan anak buah. Ya. Oh, di organisasi. Saya maksud wakil ketua umum. Oh ya, kan wakil ketua umum dari ketua umum anak buah dong. Skeptis sekali karena bicara kok anak buah. Anda mengatakan bukan seperti itu. Seorang pernah organisasi enggak? Oh ya, bukan begitu. Saya hanya melihat struktur Jangan organisasi saja. menurunkan. Ya kalau kita berusaha saja mengatakan Anda Mas. Iya. Ya saya tidak pernah mengatakan Anda tuh Michael, Anda itu enggak. Makanya seorang jurnalis itu biasanya mempunyai tutur kata itu tertata. Ya, tidak pernah ngomong tuh sembarangan begitu. Maka itu pertanyaan juga buat saya. Ya, oke, wartawan utama. Saya lihat 2017, pengertian saya wartawan utama itu 37 tahun umurnya. Oke. Syaratnya itu, Salahnya di mana, Bang? ya bukan masalah salahnya, kan saya menjelaskan. Ya kan? Kan 37 tahun loh sebetulnya, tapi emang hebat ya. 2017 sudah dapat gitu loh. Jadi kalau Abang melihat ketentuan Dewan Pers di tahun itu, karena mereka memang baru membuat ketentuan untuk UKW, namanya ujian kompetensi wartawan, di situ bisa siapapun yang mampu untuk mengambil ujian tingkat apapun. Betul Mbak Elvira? Ya. Kalau sekarang memang sudah Batasi. dibuat batasan umur, tapi waktu itu tidak. Ya mungkin Pengalaman- sama lah seperti di MK kan ada batasan umur yang diganti. Nah ini juga pernah diganti gitu Bang. Jadi mungkin dilihat sejarahnya dulu sebelum menghakimi ya Bang. Saya tidak menghakimi, kan ini kan ada dari itu kan, makanya kan saya jelaskan Anda hebat gitu loh. Karena Oh, saya enggak, lihat biasa itu saja umur itu. 37 tahun, kan begitu pertanyaan saya, ya kan. Nah ini menarik, silakan. Oke, Ya, dilanjutkan tadi. Saya lanjutkan ya. Tadi Bang Rismon itu menemukan sebuah berita atau Oke, rumor. Baik, Maka dimulai dengan tanda tanya. baik. Nah, Bang Rismon meminta pendapat saya di podcast tersebut. Saya hanya menjelaskan TPPU itu tindak pidana pencucian uang. Berarti kalau memang ada rumor pencucian uang, dapat dari mana? Uang apa? Korupsi apa? Dan mendapat berapa? Itu saya hanya bertanya saja kepada Bang Rismon. Rupanya dia membaca berita apa? Karena bukan saya yang baca berita itu ya. Mungkin lain kali bisa mengajak Bang Rismon juga ke sini untuk mengklarifikasi soal podcast itu. Tapi ya sudahlah. Kalau menurut saya, kita fokus saja kepada pelaporan apa yang sedang terjadi sekarang. Oh, nggak bisa. Artinya, menurut saya,
pelaporan Anda itu membalas pelaporan saya. Oh tidak, karena Udah memang jelas itu. Saya 8 November. Yang dikatakan pers bohong itu 2 bulan yang lalu. begini Bang, saya mau Menarik jelaskan buat juga. saya ini. Saya mau jelaskan juga. Orang yang tidak mau saya sebutkan namanya itu daripada podcastnya terkenal, itu sudah menghina saya sebagai wartawan gadungan itu sejak kapan Bang? Jadi ini bukan tentang abang saja, tapi kalau saya melaporkan dia tapi tidak melaporkan abang, berarti itu saya pilih kasih dong. Waduh, ini dia nih. Oke. Tidak tahu mengerti. Nah, begitu. ini pilih kasih saya Ini berarti, sah- tapi saya objektif. Ini Siapapun jadi yang menuduh profesi orang lain, menghina profesi orang lain, padahal ini hanya perbedaan sedikit kok. Apakah Anda merasa ijazahnya benar atau tidak, ya itu urusan lain. Oke, baik. Gitu. Saya tangkap maksud Bang Michael. Saya biar nggak Tunggu, bias. Bang biar Andi, nggak tunggu. bias, saya mesti jawab. Tunggu, nanti saya kasih kesempatan. Saya ke Mas Roy sekarang, karena kan fokusnya sekarang sudah beralih nih Mas Roy. Ada saling lapor di luar Ya, pembuktian utama yang saat ini ditunggu oleh publik. pembuktiannya tetap harus dikejar. Harus ijazah itu 99,9% palsu harus dikejar. Enggak, saya hanya ingin logika sedikit ya. Tadi yang dilakukan oleh orang yang nggak mau disebut oleh Bang Michael tadi. Misalnya saya masukkan ke sini nama Mbak Elvira Khairunisa. Ya nggak ketemu kalau ini. Karena apa? Kenapa kok nggak ketemu? Saya tidak tahu. Nah, karena N-nya kurang, Mbak. Coba dicek. Ini N-nya kurang satu. Ada pesan saya tidak bisa melihat. Oke, iya, N-nya kurang satu. Jadi apa yang dilakukan oke. itu logikanya sama. Tahu namanya itu di situ disingkat, dibilang nggak ada. Tapi kalau saya masukkan lengkap nama Mbak Elvira Khairunisa, ya muncul namanya. Iya. Iya, jadi dan jelas juga wartawan utama. Iya. Iya kan, usianya mungkin juga nyaris-nyaris mirip-mirip lah gitu, ya lebih senior lah. Jadi artinya gini, apa yang dikatakan Bang Michael tadi, itu kalau ada orang ya cerdaslah dikit gitu loh. Iya kan? Saya nyari nama Mbak Elvira. Saya masuk Elvira ada beberapa. Elvira Khairun. Saya pakai Khairun aja. N-nya enggak boleh. Langsung muncul nama Mbak Elvira Khairunisa dari ICTI, CNN tadi juga ada di sini. Jadi sebenarnya tinggal niatnya saja. Kalau memang niatnya mau baik, sabar sedikit, pasti ketemulah nama Michael. Saya juga sama, pernah dilakukan oleh salah seorang termul yang lain. Ya, dicari di daftar nama lulusan perguruan tinggi. Roy Suryo Noto Diprojo. Yang ketemu S2 sama S3. Wah, S1-nya nggak ada, ini nggak pernah S1 ini. Dia nggak pernah ngerti sejarah. Dulu saya nama, sebelum dikasih nama oleh Keraton Puro Pakualaman, nama saya dulu Roy Suryo Udoro. Nah, kalau masukkan Roy Suryo Udoro, muncullah S1. Jadi menurut saya ini ada kesembronoan orang, karena kebodohannya dia sendiri, maka tidak salah kalau ada orang yang kemudian melaporkan karena merasa dirugikan. Saya kira Tadi kalau versi Bang Andi dilaporkan karena ini membalas laporan ya sebelumnya. itu terserah. Kalau saya sih nggak ada. Mungkin dia berdasarkan mungkin Mas Michael ini terlalu sayang ya, dulu nggak langsung melaporkan, nggak langsung emosi kan gitu. Kemudian sekarang udah kemudian karena orang yang satu itu yang nggak perlu sebut namanya itu itu memang tutur bahasanya buruk banget di podcastnya itu. Wow, pakai mengong, itu buruk banget. Kami RRT itu sering banget diomong-omongin. Dokter Tifa dikatakan memiliki skandal, saya dikatakan punya kekurangan biologis, ya itu kurang ajar banget orang itu, ya. Tapi saya sih membiarkan aja, saya nggak perlu ngelain dia, bukan level saya Mbak dia. Jadi nggak usah saya lain. Bang Lai Cumanan, ini lawyer ini Ya, melihat saling lapor baik. ini gimana nih? Ya ini menarik ya sebenarnya ya Mbak Elvira ya. Ini apa yang disampaikan oleh pihak kita yaitu rekan kita Bang Andi, apa yang dilaporkan itu kan sebelum dilaporkan itu kan kita sudah konsul di Polres Metro Jakarta Selatan bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Bang Andi Haswan ini adalah sudah terpenuhi. Makanya bisa menjadi laporan polisi. Nah, jadi karena ini mungkin lebih awal melaporkan kemudian dari pihak sana mohon maaf Michael kemudian juga melaporkan. Nah, ya artinya kita adu aja laporan ini. Ya kan kita adu siapa duluan naik sidik kan gitu kan. Nah, tetapi saya perlu sampaikan kepada pihak sana mungkin ada konsekuensi ketika mungkin nantinya laporan itu dihentikan gitu ya kan. Malah Pak Andi Haswan ini bisa melaporkan lagi laporan tambahan gitu. Jadi apa Ini yang, ancaman? bukan ancaman, ini adalah konsekuensi hukum namanya. Ya kan, ketika seseorang melaporkan kita dan laporan tersebut adalah di SP3 atau dihentikan, maka kita berhak untuk melaporkan kembali. Dengan dugaan pasal 310, 311, 317, dan 318. Yaitu membuat suatu pengaduan yang tidak benar kepada pihak penguasa. Jadi, ya terkait dengan materi perkaranya kan kita belum sama-sama tahu nih.
ya kan? Cuman saya lebih tahu yang Bang Andi karena kenapa? Saya merupakan tim lawyer dari Bang Andi. Oke. Jadi pastinya kita akan adu, ya kan? Laporan siapa duluan naik sidik, laporan siapa duluan naik tersangka. Udah gitu aja. Sederhana kok ini sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, baik. Dari sisi ini sama-sama lawyer kita tanya tanggapannya. Mas Haji. Oke, Mbak Elvira ya. Sebelum saya menyampaikan jawaban terhadap Mbak Elvira, pertama saya menyampaikan salam maning kamu, salam Mandalise dan salam sama suruh, dan salam rasa bela sungkawa kepada masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh atas musibah banjir yang menimpa mereka ya. Mereka itu juga adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita. Semoga mereka yang meninggal menjadi syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka yang hari ini ditimpa musibah diberikan kekuatan kesabaran. Itu Mbak Elvira ya. Saya ingin masuk ke jawabannya Mbak Elvira. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Bro Michael ke Polda Metro Jaya, kebetulan saya sama Mas Roy yang ikut mendampingi ya. Kalau dilihat dari lokus dan tempus deliktinya, itu lokusnya di salah satu stasiun televisi swasta ya, Mas Roy ya. Kemudian tempusnya itu pada tanggal 8 Oktober. Nah, yang dilaporkan ini tentu kan ada satu perbuatan yang diduga mengandung unsur delik fitnah. Jadi yang dilaporkan ini pasal 310 dan pasal 13 KUHP. Apa perbuatan materialnya? Ketika kita ingin melihat unsur suatu perbuatan pidana, maka kita harus menyandarkan pada 3 hal. Yang pertama kita lihat perbuatannya, kemudian yang kedua kita lihat pasal yang ditetapkan sebagai dasar untuk LP dilaporkan, dan kemudian yang ketiga kita lihat pada unsur-unsur delik. Itu adalah rumusan baku di dalam hukum pidana. Karena kenapa? Hukum pidana itu adalah salah satu hukum yang ketat, karena ancamannya berat. Kalau kita baca pasal 10 KUHP, ancaman terberat dalam pidana itu kan hukuman mati. Makanya ketika polisi menerima satu laporan polisi, itu tentu sebelum naik kepada LP, apalagi ini LP-nya Bang Michael ini sudah pro justisia, itu tentu harus dilakukan klarifikasi dulu, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk tuh LP muncul gitu, ya. Pertama saya lihat dulu dari perbuatan, supaya clear ini ya. Kita dari tadi berdebat, tapi apa sih perbuatannya yang disangkakan kepada Bang Andi Azwan gitu ya. Kata-katanya seperti ini, saya kutip ya. Tapi apakah dikatakan bahwasanya relawan-relawan ini dibayar? Saya katakan 100% tidak ada yang menerima pembayaran apapun. Ini kutipannya sesuai dengan yang disampaikan dalam acara tersebut. Tunggu dulu, saya belum selesai. Termasuk saya bilang, Anda itu harus buktikan. Saya menerima itu, Anda harus buktikan kalau Anda wartawan. Kalimat terakhirnya, Anda cari saja saya, nggak ada masalah. Karena apa kau punya pers itu bohong. Ya. Jadi itulah yang dituduhkan kepada Bro Michael, sehingga kami mendampingi Bro Michael membuka laporan kepolisian itu. Ya. Jadi setelah polisi kemudian mendengarkan apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kemudian akhirnya kami mengklarifikasi bahwa pasal yang paling tepat itu pasal 310 dan pasal 311. Nah, kita ingin masuk ke pasal 310 dan pasal 13. Pasal 310, 311 KUHP itu kan deliknya adalah delik fitnah. Fitnah itu adalah menyerang kehormatan seseorang. Yang kehormatannya itu terganggu karena adanya satu kata-kata yang kata-katanya itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan karena persoalan dia jabatan dia atau kartu persnya dia, bukan itu. Kita nggak ada urusan dengan pasal-pasal terkait dengan kode etik jurnalis dan lain sebagainya. Tetapi perbuatan materialnya itu berhubungan dengan adanya satu serangan yang langsung kepada martabat seseorang, yang seseorang itu profesinya kebetulan adalah seorang wartawan. Oke. Di dalam pidana material, sebentar Mbak Elvira. Di dalam pidana material, karena wartawan itu tidak lepas profesinya dengan kode etik. Itu menjadi satu kesatuan. iya. Jadi kalau Abang bilang tadi bahwa kita tidak peduli dengan kode etik dan lain-lain, menurut saya, masukan saya sebagai seorang jurnalis, harusnya itu tidak seperti itu. Ya, karena yang kita persoalkan ini bukan kode etik wartawannya, tetapi adanya satu tuduhan bahwa identitas dia sebagai seorang wartawan dan pers itu bohong. Artinya kalau bohong, berarti kalau kita menggunakan kata-kata gadungan tadi, gadungan itu kan artinya palsu, tidak yang sebenarnya. Bohong itu kan artinya juga palsu, tidak yang sebenarnya. Berarti martabat dia sebagai seorang wartawan itu yang selama ini beliau di mana-mana bercerita, beliau adalah seorang wartawan,
berarti tuduhannya dia wartawan gadungan gitu loh Mbak Elvira. Wartawan yang tidak punya kartu keanggotaan pers, tidak terdaftar di Dewan Pers gitu. Dari sisi delik material, ini yang kita sebut sebagai dolus directus. Dari sisi pidana material ya, ini disebut sebagai dolus directus. Apa itu dolus directus? Yaitu suatu penyerangan secara langsung karena adanya niat jahat dari seseorang kepada orang lain. Saya ambil contoh dolus directusnya adalah ketika seseorang melakukan pembunuhan. Kalau pembunuhan itu dilakukan seketika dan penyerangannya dilakukan secara langsung. Sama seperti delik fitnah 310, 311 yang dilaporkan oleh Bang Michael kepada Andi Azwan, itu kan dilakukan secara langsung dalam suatu acara televisi. Jadi dolus directus itu, untuk mencapai dolus directus itu ada 3 syarat. Syarat pertama harus ada mens rea, syarat kedua harus ada unsur kesengajaan, ya, artinya harus ada niat jahat dan unsur kesengajaan, dan yang ketiga harus dilakukan secara seketika. Ini hukum pidana material. Jadi dolus directus ini terkait dengan dugaan pasal 310 dan 311 terkait dengan fitnah yang dilakukan oleh Bang Andi terhadap Bang Apa Michael. tanggapan kubu Bang Andi? Kami akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.